Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Kali ini akan mempresentasikan materi TLS atau Transport Layer Security. Untuk anggotanya sendiri, ada saya, Alena Priano Sudirman Boyratan, dengan NIM 110 121 3447. Terus ada Sakira Zahwa dengan NIM 110 121 3491. Terus ada Irsyad Fadil dengan NIM 110 121 3437. Untuk materi yang kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada dasar teori, ketiga ada simulasi, dan keempat ada penutup. Untuk pendahuluannya, keamanan komunikasi data dalam jaringan komputer merupakan aspek krusial yang tidak bisa diabaikan dalam era digital saat ini. Dengan semakin meningkatnya ancaman keamanan cyber seperti pencurian data, penyadapan, dan serangan man in the middle atau MITM, implementasi protokol keamanan yang andal menjadi sangat penting. Salah satu protokol yang paling banyak digunakan untuk mengamankan komunikasi data adalah Transport Layer Security. TLS menyediakan mekanisme enkripsi yang kuat untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang dikirimkan antara dua perangkat dalam jaringan. Hal ini sangat penting, terutama dalam transaksi online yang sensitif seperti perbankan, perdagangan elektronik, dan komunikasi email. Untuk perumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana cara membangun environment jaringan yang aman menggunakan TLS dengan VirtualBox dan 2 server Ubuntu. Yang kedua, ada bagaimana langkah-langkah mengkonfigurasi server web dengan sertifikat TLS untuk memastikan komunikasi yang aman. Yang ketiga, ada bagaimana melakukan capture dan analisis traffic jaringan menggunakan Wireshark untuk mempelajari protokol TLS. Yang keempat, ada apa saja protokol yang terlibat dalam komunikasi TLS dan bagaimana cara kerjanya. Yang kelima, bagaimana menyusun diagram alur paket untuk menjelaskan mekanisme kerja TLS. Yang keenam, seberapa efektif TLS dalam melindungi data dari berbagai ancaman keamanan jaringan. Untuk tujuannya itu membangun environment jaringan dengan TLS menggunakan VirtualBox dan 2 server Ubuntu, mengkonfigurasi server web dengan sertifikat TLS untuk komunikasi aman. Yang ketiga ada melakukan capture dan analisis traffic menggunakan Wireshark. Yang keempat ada mengidentifikasi dan memahami protokol yang terlibat dalam komunikasi TLS. Yang kelima ada menyusun diagram alur paket untuk menjelaskan mekanisme kerja TLS. Yang keenam ada mengevaluasi efektivitas TLS dalam melindungi data dari ancaman keamanan jaringan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, dasar teori yaitu TLS. TLS adalah protokol keamanan yang dirancang untuk memberikan privasi dan integritas data antara dua aplikasi yang berkomunikasi. TLS adalah penerus Secure Socket Layer atau SSL dan digunakan secara luas untuk mengamankan komunikasi internet seperti pada web browsing, email, dan transfer data. Selanjutnya ada proses handshake TLS, yaitu serangkaian langkah yang dilakukan untuk memulai komunikasi aman antara klien dan server. Lalu di sini ada proses handshake TLS. Yang pertama ada client hello, yang kedua ada server hello, yang ketiga ada certificate action, yang keempat ada key actions, yang kelima ada finish. Selanjutnya yaitu enkripsi dan keamanan data. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. TLS menggunakan algoritma enkripsi simetris dan asimetris untuk melindungi data. Algoritma simetris menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi, sedangkan algoritma asimetris menggunakan pasangan kunci public dan private. Sertifikat digital yaitu dokumen elektronik yang digunakan untuk memverifikasi identitas sebuah entitas. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Certificate Actuary atau CA yang terpercaya dan berisi kunci publik serta informasi identitas entitas.
Lalu protokol jaringan terkait kita menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu memastikan data dikirim dengan andal dan dalam urutan yang benar antara klien dan server. Lalu ada HTTP atau HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer data di web. HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan TLS untuk enskripsi. Lalu ada alat analisis traffic, yaitu Wireshark, alat yang digunakan untuk menganalisis traffic jaringan. Dengan Wireshark, kita dapat menangkap dan menganalisis paket data yang dikirim melalui jaringan untuk memahami bagaimana protokol seperti TLS bekerja dan memastikan bahwa data dienkripsi dengan benar. Lalu untuk simulasinya, baik di sini eh, sebelum kita melakukan simulasi, membuat dulu terlebih dahulu topologi yang dibuat, lalu kita setelah membuat topologi tersebut, kita eh, ping ke salah satu PC yang ada di sini. Kita akan ping internet atau default gateway terlebih dahulu, berjalan, lalu kita ke PC, misalnya PC 2, itu ping IP-nya yaitu 192.168.13.3. Setelah semuanya berjalan atau menyambung datanya, lalu kita masuk ke WhatsApp-nya. Kita pilih internet yang kita pakai. Di sini saya memakai internet 02, lalu kita start capturing, lalu kita buka Chrome, kita eh, memasuki website resmi, misalkan https://microsoft.com. Setelah sudah, kita membuka inspect, lalu kita cari IP, contohnya kita pakai ini 200 IP ini terlebih dahulu, kita coba lihat
apakah terbaca TLS-nya? Kita stop dulu. Nah, di sini terbaca. Di sini terdapat claim hello. Nah, ini transport layer security atau TLS. Ini mencek protokol claim hello versi TLS 1.0. Untuk claim hello-nya linknya 1745, versinya TLS 1,2. Lalu kita buka server hello-nya. Ini dia terdapat TLS 1,1.2. Di sini ada beberapa handshake protokol, yaitu ada server hello, sertifikat status, server key exchange, server hello don. Lalu di sini ada client response to server, yaitu ada client key exchange, encrypt respect, dan yang terakhir finish atau encrypt handshake message. Untuk kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa TLS adalah protokol keamanan yang kuat dan dapat diandalkan untuk mengamankan komunikasi data dalam jaringan. Implementasi yang tepat dan analisis trafik yang dalam sangat penting untuk memastikan efektivitas TLS dalam melindungi data dari berbagai ancaman keamanan. Penelitian ini memberikan wawasan praktis dan teoretis yang bermanfaat dalam memahami dan menerapkan protokol TLS di lingkungan jaringan nyata. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.